Baik, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dan materi perkuliahan kita, materi diskusi kita terkait dengan fisika dasar dan satuan, di mana kalau kita sedikit flashback kembali bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk membandingkan atau sebagai pembanding terhadap satu besaran ya yang dapat diukur ya. Kemudian satuan lah sebagai pembandingnya. Ya, kemudian dari besaran dan satuan kita kemarin juga sudah diskusikan kalau besaran itu ada ya vektor, ada skala. Sementara kalau kita berbicara tentang satuan sistem dinamis ya yang masing-masing tentunya memiliki kekurangan ya, kekurangan. Nah, kemudian setelah itu kita masuk pada vektor, sedikit terkait dengan vektor, di mana vektor adalah sebuah besaran ya, satu besaran yang nantinya dia punya nilai dan dia punya arah ya. Kalau yang besaran hanya memiliki nilai saja itu adalah besaran skalar, di mana besaran skalar adalah besaran hanya punya nilai saja. Contohnya kalau besaran skalar misalnya massa, waktu, panjang. Sementara kalau besaran vektor itu ada kecepatan, percepatan, gaya, torsi, dan sebagainya. Nah, kalau skalar sih gampang sebenarnya. Skalar 3 tambah 3 sama dengan 6. Tapi kalau vektor 3 ditambah 4 belum tentu 7. Ya, belum tentu 7. Ya, 3 ditambah 4 ya tergantung arahnya bagaimana. Nah, arahnya bagaimana. Nah, itu nanti yang akan coba kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini yang kemarin kita lihat yang kemarin ya. Ini yang kemarin ini ya. Operasi ya, misalnya dapat dijumlahkan, dapat dikurangkan, dapat dikalikan, dibagikan, dipangkatkan, dan diakarkan. Nah, vektor khususnya pada semester 1 ini ini, jadi di sini nanti adalah operasi vektornya adalah ini. Ya, sebentar. Ya, operasi vektornya nanti adalah sebentar. Oke. Nah, operasi vektornya nanti adalah ini. Ya. Itulah operasi vektor yang nanti akan kita pelajari. Jumlah tambah. Nah, tetapi kalau dalam bentuk vektor belum tentu. Ya, belum tentu. Tergantung arahnya bagaimana. Ya, kalau yang seperti yang kemarin kita sudah sampaikan, satunya adalah gerak relatif. Ya, kalau vektor itu juga relatif, benar kita sampaikan. Mungkin enggak kalau misalnya saya tuh jogging misalnya atau dengan jogging pagi-pagi itu kecepatannya adalah 100 km per jam. Mau terjadi. Ya, tergantung siapa yang melihat. Ya, hal yang sama juga terjadi ketika kita naik kereta. Ketika naik kereta api, kecepatan saya bagaimana? Ya kan, itu kan relatif. Ya kan? Jadi relatif bahwa ketika saya naik kereta api, bahwa saya diam terhadap kereta, tapi saya bergerak terhadap orang yang ada di luar
kereta. Artinya apa? Itu adalah ada arahnya. Ada arahnya. Belum lagi kalau misalnya sama-sama ada dua orang yang bersahabat, yang satu yang satu adalah naik kereta api cepat, yang satu kereta api tidak cepat. Misalnya, berapa kecepatannya? Ya relatifnya bagaimana? Nah, itu sebenarnya adalah terkait untuk menjawab salah satunya adalah menjawab bahwa vektor itu nanti akan ditentukan arahnya. Ya, akan ditentukan oleh arahnya. Sehingga nanti yang akan dilihat di sini. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Ada perkalian. Perkalian itu ada dua, perkalian titik dan perkalian apa? Skalar, apa namanya? Silang. Ya, perkalian titik itu perkalian yang bagaimana? Kemudian nanti bagaimana itu aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari kalau saya menggunakan perkalian titik. Ya, aplikasinya apa? Oh, setiap hari saya menggunakan mengaplikasikan itu kok, Pak. Ya, setiap hari. Termasuk juga kalau cross product atau perkalian silang. Nah, di dalam fisika ya, untuk memecahkan masalah itu terdapat dua cara. Yang pertama adalah cara geometri. Kemudian yang kedua adalah cara analitis. Cara geometri sering juga disebut dengan cara grafis ya. Nah, dalam cara geometri ini kita harus bisa menggambarkan. Kita harus bisa mengimajinasikan. Ya, gambarnya kira-kira seperti apa? Arahnya kemana? Bahkan kalau dengan lengkap maka itu harus disertai dengan skala. Ya, skalanya bagaimana nanti skalanya? Ya, skalanya seperti apa? Kalau misalnya 100 ya skalanya harus 100. Nah, hanya kalau kelemahannya adalah bahwa dengan cara geometris ini atau dengan grafis atau dengan cara menggambar itu kalau dua buah vektor yang dijumlahkan itu memiliki perbedaan yang cukup tinggi. Misalnya yang satu adalah sebuah vektor panjangnya 100 ke arah X misalnya, atau ke arah utara misalnya. Kemudian vektor yang lain panjangnya hanya setengah ke arah selatan. Bagaimana menggambarkannya? Susah menggambarkannya. Apakah tidak bisa? Bisa, tetapi susah. Ya, karena skalanya harus sesuai. Karena apa? Nanti yang dilihat hasilnya itu juga harus diukur. Dengan apa ya? Dengan alat ukur yang sesuai juga. Tetapi kalau misalnya hanya kecil-kecil mungkin masih bisa. Kemudian yang kedua, kalau misalnya vektor yang diberikan itu adalah 3 dimensi. Kalau 2 dimensi masih memungkinkan kita gambar. Tetapi kalau sudah 3 dimensi, itu susah untuk menggambarkannya. Ya, kalau 3 dimensi. Karena yang biasanya nanti kalau hanya 2 dimensi kita bisa gambar proyeksi dalam arah sumbu X, dalam arah sumbu Y. Gampang sudah. Nanti kita akan coba lihat bersama. Nah, kalau sudah 3 dimensi susah. Satu vektor saja kalau 3 dimensi itu membayangkannya susah kok. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang vektor dalam 3 dimensi itu sebenarnya adalah kalau kita punya diagonal ruang dari sebuah kubus. Itulah vektor 3 dimensi sebuah kubus atau sebuah persegi panjang. Ya, kalau persegi panjang, balok ya. Jadi kalau sebuah kubus, maka proyeksi terhadap sumbu X-nya adalah panjangnya. Terhadap sumbu Z-nya adalah lebarnya. Dan terhadap sumbu Z-nya adalah apa? Tingginya. Ya, tingginya. Jadi kalau misalnya kita punya vektor, jadi ini adalah panjang. Jadi kan kita bisa buat begini nanti. Nah, maka vektornya itu adalah ini. Inilah vektornya. Nah, vektor ini maka kalau saya proyeksinya di sini dan Z-nya di sini, maka ini kalau saya proyeksikan jadi X-nya ini.
Kalau saya proyeksikan terhadap sumbu Y, dia akan jadi ini. Dan kalau saya proyeksikan terhadap sumbu Z, akan jadi ini. Jadi kalau ini adalah A, maka ini adalah AX. Ini adalah AY, dan ini adalah A. Ini sudutnya adalah alfa, ini adalah beta, dan ini adalah gamma. Jadi kalau misalnya kita gambarkan bahwa kan B, ya, kalau dengan menggunakan cara geometris kan susah. B-nya nanti adalah panjangnya BX, BY, BZ misalnya. Waduh, gambarkannya lagi bagaimana? Apakah tidak bisa dilakukan? Bisa, bisa dilakukan. Tetapi kita akan mengalami kesulitan ketika kita harus menyatakannya atau apa namanya, dia ke arah yang satu adalah positif, yang satu negatif, mentangnya adalah paruan. Apa cara analitis? Bahwa cara analitis ini nanti adalah satu gambar. Nah, bagaimana caranya? Ketika tanpa harus menggambar, maka caranya adalah bahwa vektor tersebut kita buat menjadi notasinya. Notasinya bagaimana? Kalau saya punya vektor A tadi, maka A-nya ini nanti akan sama dengan AX dalam arah apa? Dalam arah sumbu X, maka diwakili dengan I yang kemarin ditambah AY, nanti adalah J, dan AZ ini adalah dalam arah selesai. Nanti kita akan coba lihat bersama. Nah, ini adalah beberapa baik yang akan bersifat komutatif, kemudian dia juga apa? Distributif ya. Ya, distributif, tetapi distributifnya juga akan apa namanya tergantung pada konteks yang diberikan, tetapi dia akan bersifat distributif. Kalau dia ada perkaliannya, tapi kalau tidak ada perkalian kan hanya asosiatif dan komutatif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, pada saat proses penjumlahan kita bisa menggunakan metode apa? Grafis atau geometri. Kalau geometri seperti ini, teman-teman. Bagaimana dengan R-nya? Ini geometri. Grafis. Mohon maaf, ada sinyal saya mungkin bermasalah. Jadi kalau misalnya ketika kita di SMA, ya, yang penting kita tahu sudutnya ini kan ya. Sudutnya itu berapa? Ya, sudutnya berapa ini sudut antaranya keduanya ini. Nah, sudutnya berapa ini kata geometri kita dapatkan ini kan. Nah, maka nanti kita dapatkan ini. Geometrinya akan seperti ini. Nah, panjangnya berapa? Ya, panjangnya berapa? Maka panjangnya adalah sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat seperti ini, kalau dengan cara yang
di SMA kita ajarkan seperti ini. Oh, ini ada tetanya. Oke. Nah, sebenarnya teta ini gunanya untuk apa? Sehingga nanti kita dapatkan persamaan yang seperti biasanya itu. Nah, tetanya ini sebenarnya untuk mencari proyeksinya, teman-teman. Nah, bahwa teta ini untuk mencari ini. Dan mencari ini. Supaya apa? Supaya bahwa dua buah vektor ini nanti akan menjadi Pitagoras. Ya kan? Jadi hasil akhirnya nanti adalah gambarnya akan seperti ini. Di mana ini adalah B dan ini adalah A cos theta dan ini adalah A sin theta. Maka ini akan ketemu R-nya. Ya kan? Itu sebenarnya arahnya ke sana. Supaya dia menjadi sebuah pita segitiga siku. Sehingga dari segitiga siku kita dapatkan, oh panjang sisi miringnya berapa. Jadi panjang sisi miringnya kalau saya katakan ini adalah yang suku yang di alasnya, ini adalah tingginya. Sehingga kalau dari sini kita dapatkan kan ya bahwa dikuadratkan ditambah kan kemudian ini diakar. Ya, nanti jenengan bisa jabarkan seperti apa. Kemudian dari situ nanti Anda akan dapatkan ini. Ya, yang sering juga disebut sebagai aturan si paham? Sebenarnya penggunaan sudutnya bagaimana? Ya sudah. Arahnya bagaimana? Saya nggak perlu tahu arahnya. Artinya arah sebenarnya berapa? Yang penting antara vektor A dan vektor B saya tahu panjangnya berapa, kemudian saya tahu sudutnya berapa. Ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya saya katakan tadi ini kalau nanti harus dibuktikan dengan cara diukur, maka apa? Satuannya harus sesuai, skalanya harus sesuai. Ya kalau hanya 3, misalnya di sini 3, di sini 4, mungkin masih bisa ya. Ya, kemudian nanti panjangnya menjadi berapa, sudutnya berapa masih bisa. Secara grafis masih bisa kita gambar, kemudian nanti kita buktikan dengan cara diukur. Tetapi kalau di sini 3, kemudian sebenarnya 3 dimensi pun juga bisa kita gambar, sebenarnya sama saja. Nah, sebenarnya sama saja nanti. Hanya saja lebih susah untuk kita implementasikan. Paham ya? Ayo, paham belum? Maka dengan cara analitik. Nah, cara analitis bagaimana? Cara analitisnya nggak perlu tahu. Sudut antara keduanya berapa? Ya, saya nggak perlu tahu. Saya nggak perlu saya punya bagaimana. Nah, untuk mendapatkan itu harus ada satu referensi, teman-teman. Ya, referensinya seperti apa? Sebagai contoh di sini referensinya adalah saya buat sumbu ini, sumbu X dan sumbu Y. Di mana antara sumbu X dan sumbu Y ini harus siku-siku. Ya, antara sumbu X dan sumbu Y harus siku-siku. Pak, apakah boleh sumbu X dan sumbu Y-nya tidak ada di sana? Atau mungkin saya katakan di situ sumbu X sama sumbu Z, boleh? Boleh. Diperbolehkan. Bahkan kalau misalnya jenengan, contohnya bagaimana? Contohnya kalau misalnya begini, ini kan kebetulan vektornya ke sana dan vektornya ke sini. Ya. Kalau misalnya Pak, karena saya ingin sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, ya, saya ingin berbeda dengan yang lainnya, maka saya buat begini Pak. Ini sumbu X-nya Pak, maka Y-nya harus begini.
Nah, Y-nya harus begini. Ya. Maka ketika seperti ini, maka ini adalah A-nya hanya punya A dan B-nya. Nah, B-nya ini baru kita proyeksikan. Nah, ini punya BX dan ini punya B. Sudutnya bagaimana? Sudah nggak perlu hitung sudutnya. Sudut antara keduanya ini bagaimana? Saya nggak perlu tahu. Saya nggak perlu tahu sudutnya. Ataupun cara yang lain, Pak, saya lebih punya yang cara ekstrim lagi, monggo. Ya, sumbu itu bukan sumbu X-nya, bukan begitu, Pak. Dengan cara yang lain bagaimana? Boleh, diperbolehkan. Dengan catatan bahwa jenengan tidak bingung dengan pilihan jenengan. Dengan cara sumbunya tadi, jenengan tidak akan bingung. Ya. Nah, supaya tidak bingung, lazimnya kan dibuat seperti ini. Lazimnya seperti ini, bahwa sumbu X-nya adalah sumbu apa? Bahwa sumbu X-nya adalah sumbu mendatar. Ya kan? Supaya nggak bingung, sumbu X-nya kan ini. Sumbu Y-nya adalah yang ini. Itu sebenarnya supaya tidak bingung saja. Ya. Sehingga jenengan nanti ketika menyelesaikan tidak bingung. Saya punya proyeksi terhadap X, saya punya proyeksi terhadap Y. Nah, dari X dan Y itu nanti masing-masing, kalau masing-masing punya komponen itu baru teman-teman. Jadi meskipun dengan cara apapun tadi yang saya sampaikan, dengan pakai ekstrim cara yang seperti apa proyeksinya, sumbu X, sumbu Y-nya, ya tentunya nanti akan dapatkan ini. Ya, di mana X-nya ya dari A itu ada AX dan AZ. B-nya juga demikian, dia punya komponen terhadap X dan terhadap Y. Dari mana, Pak? Ya ini saja. Maka ini adalah BX. Ini BY, AZ. Oke, perso ya? Paham ya? Ya, sehingga nanti kita mendapatkan seperti ini. Bagaimana? Nanti akan demikian. Kalau ini saya jumlahkan, ya sudah. Yang dalam arah X, saya jumlahkan dengan arah X. Yang dalam arah Y, saya jumlahkan dengan arah Y. Lupa itu kok B-nya kok positif. Ya, B-nya kok positif. Maaf, ini harusnya negatif. Karena ini dari gambar. Kalau dari gambar, maka dia negatif. Ya, arahnya ke sumbu negatif. Ya, paham nggih? Ayo, siapa yang belum paham? Kalau misalnya 3 dimensi bagaimana? Ya sama saja. Jadi kalau nanti dia 3 dimensi, maka di situ ada komponen dalam arah sumbu Z. Sehingga nanti dapatkan seperti ini. Sehingga panjangnya adalah R-nya. Di mana R adalah resultan dari kedua vektor. Di mana apa? Ya, yang dalam arah sumbu X kita ya harus kuadratkan, dalam arah sumbu Y saya kuadratkan, kemudian diakar. Kalau 3 bagaimana? Ya sudah sama saja. Nanti dalam arah Z juga demikian. Harus diakarkan. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Sudut ini. Nah, ini sudut yang bagaimana, Pak? Sudut ini adalah bukan sudut di antara dua vektornya, bukan. Jadi sudut ini adalah sudut ya yang dibentuk antara vektor R dengan horizontalnya. Karena apa? Resultannya itu nanti akan terhadap sumbu relatifnya tadi, relatif terhadap sumbu X. Jadi ada referensinya apa? Ada X dan ada Y. Sehingga nanti kalau kita dapatkan gambarnya akan seperti ini, teman-teman. Bentar. Oke, jadi kalau misalnya gambarnya akan seperti ini. Ya. Maka saya akan dapatkan ini. Ini resultan misalnya begini. Nah, ini adalah R-nya. Ya. Maka yang dikatakan theta itu adalah ini.
Nah, ini adalah ini. Tangan P-nya adalah itu. Sudut yang dibentuk antara R dengan sumbu X atau sumbu horizontal. Karena apa? Referensi kita tadi adalah sumbu X. Ya, paham ya? Nah, sementara dengan sumbu Y bagaimana? Kalau dengan sumbu Y, ya sama saja nanti. Dengan sumbu Y berarti apa? 90 dikurangi P. Jadi kalau misalnya, Pak ini P-nya bagaimana? Ya sudah, dari sini tanyakan, Pak P-nya bagaimana? P sama dengan arkes tangan dari AY plus BY per AX plus BX. Atau caranya lain bagaimana, Pak? Boleh, cara lain bisa pakai seperti ini. Cos P sama dengan AX plus BX dibagi dengan ya, atau sinusnya bagaimana, Pak? Sama saja, maka sinusnya juga bisa dari sini. Berarti kalau sinusnya berarti adalah AY plus BY, ini plus ya, dibagi dengan sama saja. Oke, paham sampai di sini teman-teman? Jadi X dibagi R itu kan kosinus. Ya komponen dalam arah sumbu X maksud saya. Nanti kalau ada Z-nya 3 dimensi, maka saya punya gamma, beta, dan sebagainya. Jadi jenengan jangan terjebak oleh notasi, tapi jenengan lihat konten dari atau konteks dari permasalahan ini. Oh, ini sudutnya pi. Lupa nanti kok ada sudut alfa, beta, gamma, itu nanti kita akan lihat bersama-sama. Paham ya? Hal yang sama juga terjadi pada pengurangan nanti jenengan pirsani. Ya, kalau pengurangan akan seperti ini. Ya, pengurangan akan seperti ini. Sehingga nanti kita dapatkan sudutnya kan antara lain dengan ini, Pak. Jadi kalau misalnya min B itu adalah sebenarnya adalah besarnya sama dengan B, cuman arahnya dibuat berlawanan arah. Hasilnya bagaimana? Sama. Nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi saya punya ini, dia akan menjadi segitiga siku-siku lagi. Jadi R-nya akan seperti ini. Jadi ini adalah sebenarnya kan saya punya, ini adalah A-nya ini A. A saya geser ke sana, saya punya ini. Jadi karena A-nya itu adalah arahnya ke kanan, ini A-nya, ya. Kemudian B-nya arahnya ke kiri, begini. Ini adalah apa namanya? Ini hasilnya. Ini B-nya ke sana, kemudian A-nya sampai di sini. Ya, A-nya kan sini ya. Maka hasilnya kan tinggal ini saja nanti hasilnya. Ya, jadi masing-masing kita harus proyeksikan. Sama seperti kalau kita di SD misalnya dikatakan pakai garis bilangan, misalnya kan begitu caranya. Ya, masih ingat kan ya, teman-teman ya? Masih ingat, Mbak Rahma? Masih ingat kan ya? Pakai garis bilangan begitu yang nanti akan seperti ini. Nah, ini nolnya ada di sini. Oh, ini 7, kemudian setelah itu dikurangi 4. Maka ini kalau ini 7 di sini, maka nanti setelah itu dari sini ke sana 4. Nah, maka hasilnya tinggal yang ini saja, misalnya begitu. Sama sebenarnya. Ya, Bapak mau ngulang materi SD, ya enggak apa-apa. Tapi dengan pemahaman yang berbeda, sehingga nanti hasilnya tinggal ini saja, kecil ini loh. Ya, tinggal segitiga yang kecil ini. Kalau dikurangkan tinggal hasilnya kan jadi segitiga ini. Ini begini. Nah, ini R-nya. Ini adalah A sin theta, yang ini adalah pengurangannya tadi. Oke. Paham ya, teman-teman? Lanjut ya. Oke. Nah, sehingga seperti ini tadi ya, teman-teman ya.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau dua buah vektor itu dikalikan. Nah, dalam perkalian vektor itu sebenarnya ada 3 sebenarnya, yaitu skalar dengan vektor. Skalar dengan vektor. Nah, bagaimana kalau skalar dengan vektor? Skalar dengan vektor, maka yang terjadi adalah bahwa nilai skalar tersebut langsung dikalikan. Ya, jadi kalau misalnya itu dikalikan dengan skalar, misalnya saya punya vektor A sama A, bentar ya. A ini sama dengan AX I plus AYJ plus AZ K. Ya kan? Kalau misalnya kita punya 3 dimensi, maksud saya ini 3 dimensi. Maka kalau saya kalikan, bagaimana? Oke, saya buat slide aja sebentar. Sebentar ya, saya buatkan. Nah, ini. Oke, sebentar ya, biar saya buatkan. Nah, sehingga kalau misalnya saya punya vektor A ya, A sama dengan AX I plus AYJ plus AZ. Kalau misalnya ini saya kalikan dengan satu nilai skalar, apakah 4, 5, atau apapun, C, atau apapun, maka kalau saya katakan skalar, skalarnya adalah C misalnya. Dikalikan dengan A, maka ini akan sama dengan C, ya. C ini saya kalikan dengan AXI plus AYJ plus AZ. Maka ini sebenarnya akan menjadi, ya sudah dikalikan secara distributif. Jadi kalau misalnya panjangnya nanti adalah bahwa panjangnya ini, panjangnya adalah R, sama dengan adalah panjang dari A, panjangnya ini ya. Maka saya akan dapatkan, maka yang di sini nanti panjangnya adalah C dikalikan R, ya, sama dengan adalah C dikalikan dengan panjang A. Pengaliannya. Pak, panjangnya bagaimana? Nanti kita akan cari pada yang di akhir-akhir nanti. Sekarang kita lihat dulu aja nanti bagaimana operasinya dulu, ya. Jadi panjang dan arahnya nanti di bagian agak terakhir. Nah, kalau ini dikalikan skalar, ini C-nya skalar. Kalau vektor bagaimana? Nah, vektor yang akan kita bahas. Jadi kalau misalnya mula-mula begini, misalnya saya punya vektor gini. Panjangnya begini, Pak, ini vektornya A. Kemudian kalau A ini saya kalikan dengan C, misalnya C-nya adalah 2, maka nanti kalau A, maka ini akan jadi, ini adalah 2A. Nah, kan begini. Panjang loh ya, ini panjangnya juga, arahnya nanti akan. Oke, paham Ji? Perso ya? Karena ini adalah skala. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya seperti ini. Ya, panjangnya juga sama nanti kalau kita kalikan. Nah, sekarang bagaimana kalau perkaliannya itu dengan vektor, vektor dengan vektor? Ya. Jadi kita akan dapatkan begini. Bagaimana kalau perkaliannya? Nah, dalam perkalian vektor ada 2 kan tadi yang kita sebutkan dari depan. Apa tadi? Apa Mbak Cahyani? Perkalian apa? Bisa dengar suara saya ini, teman-teman? Bisa. Oke. Ya, Bos Steven, perkaliannya apa saja? Kalau vektor dengan vektor, perkaliannya apa saja tadi? Dot sama silang bukan, Mbak?
Oke, jadi dot product sama cross product atau perkalian titik dengan perkalian silang. Ya, itu adalah perkaliannya. Nah, perkaliannya bagaimana? Nah, perkaliannya ini nanti sebenarnya terkait dengan aplikasinya sebenarnya, teman-teman. Jadi sebenarnya dari matematika ini atau matematik ini digunakan untuk melakukan evaluasi atau analisa terhadap berbagai fenomena fisik yang kita alami setiap hari. Contohnya apa? Contohnya ini nanti. Jadi digunakan untuk mempermudah kita di dalam melakukan analisa terkait dengan fenomena-fenomena fisika yang ada dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Ya, dot product itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya seperti ini kita lakukan, maka kita akan kalikan. Nah, contohnya seperti ini kalau perkalian titik. Ya. Jadi perkalian titik itu sebenarnya sama saja dengan yang lainnya. Ya, dengan yang lainnya. Tetapi dikalikan. Ya. Jadi dikalikan bahwa nanti akan seperti ini, bahwa perkalian titik itu adalah apa? Kalau biasanya ketika kita di SMA disebutkan bahwa A dot B sama dengan AB cos theta. Ya, AB cos theta. Kan seperti itu ya biasanya. Nah, ini cara geometrinya akan seperti ini. AB cos theta. Artinya apa? Bahwa kalau kita punya sesuatu yang akan kita kalikan secara dot product, maka kalau secara geometri atau secara grafis akan seperti ini. Maka panjangnya ini. Ya, panjangnya ini akan saya kalikan langsung. Jadi ini saya kalikan dengan ini. Nah, hasilnya kalau dengan kondisi ini, maka ini nanti akan menjadi skalar. Jadi sebenarnya perkalian dua buah vektor itu akan menghasilkan dua keadaan. Ya, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya vektor A dikalikan dengan vektor B, maka kalau dengan menggunakan analisa matematisnya, kalau yang searah itu akan menjadi dot product. Kalau yang tegak lurus, maka akan menjadi cross product. Jadi sebenarnya adalah berawal dari perkalian vektor dengan vektor, tetapi dengan menggunakan dua buah analisa dibedakan. Ya, kalau yang searah itu dikatakan sebagai dot product, kalau yang tegak lurusnya maka dijadikan dengan cross product. Jadi kalau Anda perhatikan ini kan ada yang searahnya. Jadi kalau misalnya saya punya begini, vektor ini, kemudian saya punya vektor yang ini. Kalau kedua-duanya ini saya kalikan, ya, maka ini saya punya proyeksi ini. Ini kalau saya katakan ini A, maka ini adalah AX. Ya, sementara yang panjang ini adalah B. B-nya BX saja. Kemudian yang di sini saya punya apa? AY. Nah, sehingga dari dua kondisi ini, maka kalau AX ini saya kalikan dengan B, ya, dia searah, maka keduanya ini menjadi dot product. Ya, Verso ya. Ya. Kemudian kalau antara AY dengan B ini kalau saya kalikan, maka akan menjadi cross product. Jadi sebenarnya dia berasal dari perkalian dua buah vektor. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang searah ini akan menjadi bagaimana? Yang searah ini akan menjadi yang disebut sebagai kerja. Sehingga dari kondisi yang seperti ini, kalau kita berbicara tentang dot product, kerja, maka yang terjadi apa? Yang mampu menghasilkan dot product itu adalah yang komponen dua buah vektor yang searah. Apakah itu nanti notasinya adalah cos ataupun sinus atau apapun, itu hanya notasi. Paham ya? Itu hanya notasi, tetapi esensinya bagaimana? Dia searah. Bahwa dua vektor itu memiliki arah yang sama. Jadi kenapa kalau misalnya ketika kita di SMA selalu diberikan sama guru-guru kita bahwa kerja itu adalah F cos theta ds. Kenapa? Karena sudutnya selalu ada di sini. Ini sudutnya.
Sehingga yang nanti akan menghasilkan usaha yang mana? Yang ini loh. Jadi itu adalah vektor dari F yang searah dengan DS atau S. Ya, yang searah. Bukan karena cos-nya bukan apa, itu yang searah. Jadi yang dihafalkan sebenarnya apa? Ini satu kesatuan ya teman-teman. F cos theta itu satu kesatuan, jangan dipisah-pisah. Nanti kalau dipisah rindu. Ya, Mas Steven ya. Iya, nanti akan rindu. Iya, Pak. Iya, makanya jangan dipisah. Satu kesatuan. Jadi, kalau misalnya suatu ketika, ya terkadang kan kita ingin mengetahui sejauh mana pemahaman jenengan semua ya terkait dengan fenomena ini. Suatu ketika kalau diberikan begini, F-nya ke sana, ini bendanya ada di sini ya. Kemudian θ-nya ada di sini. Nah, ini gamma. Nah, ini ada F-nya. Nah, kalau seperti ini, maka ya gampang saja, Pak. Yang mana F cos gamma? Yo, salah. Tak duduk sampean. Iya, tak? Nah, yang mampu menghasilkan kerja itu yang ke sini. Apa yang ke sini? Kalau gamma yang di sini kan juga gamanya kan ada di sini. Di atas kan ya. Maka yang di sini adalah F sin gamma. Jadi bukan cos, bukan. Tapi kontra. Kontra. Oh, jangan belum ya, masih di rumah masing-masing. Ya, jadi yang searah saja. Maka dikatakan bahwa nantinya F-nya ini F yang sejajar atau searah dengan DS. Yang sejajar atau searah dengan DS. Itu menjadi dot product. Itu kalau dengan cara geometri. Maka saya harus menggambarkan. Kalau sistemnya sederhana seperti ini. Bagaimana kalau F-nya itu adalah 3 dimensi? Yang ngeluh lagi nanti. Ada X, Y, Z. Mana yang sejajar, Pak? Sebenarnya juga gampang saja sebenarnya. Yang sejajar kalau dia arahnya dalam arah sumbu X, ya cari aja yang dalam arah X. Paham, J? Ya, paham? Mbak Safira, bisa dipahami? Paham, Pak. Oke, baik. Itu dengan cara grafis. Contohnya apa ya? Ini contohnya ini. Orang akan memindahkan mobil ini, yang mampu bisa memindahkan mobil ini dari satu titik ke titik yang lain, kalau ada komponen yang searah. Sama seperti halnya kalau jenengan mau tarik tambang dan sebagainya juga demikian. Atau mau memindahkan barang troli atau apa ya juga demikian. Itu dengan cara apa? Geometri. Nah, ini akan seperti ini. Nah, ini yang tadi. Nah, bagaimana dengan cara analitik? Seperti yang saya katakan tadi, kalau cara analitik saya nggak perlu tahu. Ya, sudutnya bagaimana antara orang ini ketika orang ini mau menarik mobil ini ke depan misalnya. Saya nggak perlu tahu sudutnya. Yang penting saya tahu notasinya. Lupa dari notasi dari sudut itu bisa nggak atau dari gambar itu bisa nggak kalau misalnya saya coba ubah ke dalam notasi boleh-boleh saja. Jadi sebenarnya kalau ada mobilnya kan ada begini mobilnya ya, kemudian ditarik ke sana, ya sudah perpindahannya ke sana. Nah, kita anggap ini sumbu, kan akan begini nanti. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka ini adalah misalnya F-nya, ya saya tinggal buat begini. Nah, lagi-lagi bahwa jenengan harus sampaikan referensi jenengan yang mana. Kalau nanti dari sebuah gambar. Sumbu X-nya yang mana? Sumbu Y-nya yang mana? Sumbu Z-nya yang mana? Apakah boleh dengan cara yang lain? Boleh. Dengan catatan seperti yang saya sampaikan di depan. Bapak jenengan jangan bingung dengan notasi yang jenengan sudah pilih sendiri. Oke, paham ya? Nah, kalau misalnya saya punya vektor A,
Saya buat notasinya seperti ini, umum saja. Ya, AX, AY, dan Z. B-nya juga demikian, BX, BY, dan BZ. Nah, kalau ini saya coba operasikan, kalau saya operasikan bagaimana seperti tadi. Kalau dua buah vektor ini saya kalikan, maka akan dapatkan dot dan cross. Yang dot itu yang dalam arah yang sama. Yang cross nanti yang arah tegak lurus ya. Begitu kan ya? Sehingga akan dapatkan seperti ini. Kalau ini saya crosskan, maka saya dotkan, saya perkalikan biasa saja. Nah, dari perkalian ini saya bisa apa? Saya bisa buat sistem distributifnya. Ya, di matematika biasa kan, di SD, SMP, SMA disampaikan itu. Pak, saya nggak lewat SD, lewat SMP, lewat SMA. Kok bisa? Iya, karena saya di belakang SD, SMP, dan SMA rumah saya. Jadi saya nggak lewat di depannya. Ya, saya selalu di belakangnya, Pak. Jadi saya nggak lewat SD, SMP, SMA, Pak. Bionya kan begitu. Artinya apa? Artinya bahwa itu hanya sekedar supaya jenengan tidak sepaneng ini loh. Kayak itu. Kayak Mbak Rahma itu tegang gitu kan ya. Ya. Ya, karena Mas Lino santai aja ya, Mas ya. Wah, senyum-senyum ini. Kayak Mbak Safira juga begitu. Nah, senyum, Mbak. Ya, jangan tegang. Harus rileks supaya apa? Materi yang kita sampaikan, yang kita diskusikan bisa masuk. Kalau ada yang sekiranya kurang jelas atau apa, monggo silakan langsung bertanya. Ya, kalau dirasa Pak ini kok seperti ini, saya boleh nggak untuk dijelaskan ulang atau dapatnya dari mana, begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kalau saya dotkan sama ini, maka ini saya kalikan dengan ini saya kalikan dengan ini, dan ini saya kalikan dengan ini. Ya kan, secara distributif. Nah, secara distributif kalau sudah saya perkalikan semuanya, saya akan dapatkan ini. AX, BX. A-nya itu kan skalar. BX-nya juga skalar. Yang vektor mana? I dan I-nya. I dot I. Ya, kalau AX, BX maka I dot I. AX, BY maka I dot Y. Dan seterusnya, maka nanti akan dapatkan ini. Dan bisa teruskan nanti atau bisa jabarkan lebih lanjut. Nah, ada ketentuan begini. Karena dia searah. Ya, tadi searah. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan menggunakan cara grafis, ya, A cross AA dot itu apa? A B cos theta. Ya kan? Cos theta. Sehingga kalau searah, maka ini akan sama dengan, karena searah. Theta-nya akan sama dengan 0. Ya, theta-nya akan sama dengan 0. Kalau theta-nya sama dengan 0, maka apa? I dot I. Jadi kalau I dot I berarti panjang I, ini panjang I dikali panjang I cos 0. Panjang I berapa? 1. Panjang ini nanti berapa? 1. Cos 0 berapa? 1. Hasilnya berapa? 1. Hasilnya 1. K cos K. Nah, K dot K juga demikian. Karena satu arah. Berarti sudutnya adalah 0. Ya, pirsa ya. Nah, sekarang bagaimana dengan I dot J? I kan begini. Ini adalah I, ini adalah J. Sudutnya ini berapa? 90. Maka ketika sudutnya 90, maka akan dapatkan ini. Cos 90 berapa? 0. Begitu juga dengan I dot K. I dot K kan juga ini sudutnya, 90 juga. J dot K ini juga 90. Dan seterusnya. Maka nilainya akan sama dengan 0. Sehingga dari hasil ini tadi, dari hasil ini semua, maka saya akan dapatkan ini hasil akhirnya. Nah, karena apa? Yang lainnya tadi nilainya adalah 0. Sehingga saya akan dapatkan A dot B sama dengan AX BX.
Ya ini AX BX karena ini nilainya sama dengan 1. Dikalikan dengan AY BY. Ya. Lupa kok AX BZ-nya AX BY-nya berapa? Ya ini kan sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kalau dari sini Anda dapatkan bahwa A dot B sama dengan adalah AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Nah, berikutnya yang perlu dipahami teman-teman, biasanya teman-teman itu benar sampai di sini teman-teman. Ya, sampai di sini benar. Sudah benar. Tetapi dia tidak percaya diri. Ya, di sini kan AE kali ini gini. Maka apa? Dianggap bahwa ini masih vektor. Sehingga apa yang dilakukan teman-teman? Yang dilakukan begini. Kalau saya sudah dapatkan ini, maka dapat apa? Bahwa ini masih apa? Oh, dia tidak menyadari bahwa ini adalah skalar. Artinya apa? Ketika skalar ya sudah selesai. Tinggal saya jumlahkan saja. Ada yang masih belum yakin, belum puas bahwa jawabannya itu benar. Saya ingin tambahkan lagi Pak, biar nilainya lebih dari 100. Padahal sudah 100 ini. Caranya bagaimana? Maka ini apa? Di akar. AX, BX-nya ini dikuadratkan, ditambah di akar. Ini malah salah. Padahal ini sudah betul. Karena apa? Nilainya akan skalar. Paham, G? Paham? Paham, Pak. Oke, baik. Sehingga contohnya apa ya ini tadi? Kembali lagi bahwa f.ds. Lanjut, G? Lanjut. Nah, sekarang perkalian silangnya. Seperti yang saya katakan tadi, perkalian silang itu adalah komponen yang tegak lurusnya. Jadi kalau dari komponen apa tadi kalau dengan cara geometri tadi, komponen yang sejajar itu menjadi dot, komponen yang tegak lurusnya menjadi perkalian silang. Nah, seperti ini tadi kan ya. Maka saya punya perkalian silangnya. Perkalian silangnya nanti adalah yang ini. Jadi kalau seperti ini akan seperti ini. Nah, kan begini kan. Maka ini nanti akan menjadi apa? Kalau perkalian silangnya, maka ini akan menjadi poros. Nah, sebenarnya kan begitu. Jadi kalau misalnya ini kita kasih gaya ke atas, maka dia akan tertarik ke atas. Seakan-akan dia akan menjadi sebuah berputar. Maka dikatakan sebagai sebuah poros sebenarnya di sana. Itu nanti kalau nah, kalau kita lihat dari seperti ini maka akan demikian teman-teman. Jadi AB seperti yang saya katakan tadi A cross B, maka dia yang tegak lurusnya. Ya, yang A B yang tegak lurusnya. Oke. Nah, sama seperti yang tadi sebenarnya ya, karena dia tegak lurus, ya tegak lurus, maka dia akan memiliki menjadi sebuah vektor baru. Ya, perbedaannya hanya di sana. Dia akan menjadi vektor baru di mana vektor baru itu nanti akan apa? Tegak lurus terhadap kedua vektor yang tadi. Jadi kalau misalnya dengan cara geometri, maka akan seperti ini. Kan yang tegak lurus kan AB sin theta. Jadi B sin theta ini. Jadi B sin theta inilah ya komponen dari B yang tegak lurus dengan A. Mohon maaf. Yang tegak lurus dengan B sin theta. B sin theta kan yang ini kan ya? Oh, B-nya yang ini. Boleh. Oke. Ini B sin theta-nya. B sin theta-nya di sini. Ya, yang tegak lurus dengan A. Ya, yang tegak lurus dengan A.
Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti ini akan demikian. Maka ketika ini kita perkalikan sama seperti hanya istilahnya adalah skrup ini ya, skrup lanjut skrup kanan, atau mungkin kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan untuk mendapatkan nilainya, atau secara grafisnya akan seperti itu. Nah, sudutnya bagaimana kalau misalnya dengan sudut? Maka sudut itu adalah sudut yang dibentuk, kalau grafis ya, antara vektor yang pertama dengan vektor yang kedua. Vektor yang pertama adalah apa? B dengan A. Maka sudut dari B ke A. Ya. Sudut antara B dengan A, tapi dari B ke A. Di mana sudut itu nanti akan berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau dengan secara grafis. Ya, kalau kita menghitung misalnya, kita menghitung dengan begitu, cara grafis. Jadi kalau kita dapatkan seperti ini, maka sudutnya adalah ini. Dari mana? Dari B ke A. Nah, ke sana. Sebentar, kalau saya kasih kuning. Maka sudutnya adalah ini. Theta. Ya, theta dari situ. Sehingga kalau misalnya saya kalikan ini menjadi apa? Menjadi A, B cross A, ini akan sama dengan apa? Sebenarnya adalah B, ini adalah sin theta, dikalikan dengan A. Terus di sini apa? Ada N-nya. N ini adalah vektor, karena dia akan menghasilkan vektor baru. Di mana vektornya ini nanti akan tegak lurus, hasilnya ini akan tegak lurus terhadap B dan tegak lurus terhadap A. Ya, dia akan tegak lurus terhadap B dan tegak lurus terhadap A. Sehingga akan ada seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya A dikalikan dengan cross B? Ya, A cross B. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sudutnya itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor yang pertama dengan vektor yang kedua, tetapi dengan arah apa? Berlawanan dengan arah jarum jam. Maka sebenarnya sudutnya itu ini, teman-teman. Nah, ini sudutnya misalnya saya kasih sudut Pi begini. Oke, paham ya? Saya belum mengatakan ini negatifnya ini dari mana? Sebenarnya kan begitu nanti akhirnya. Jadi kalau saya katakan di sini, maka menjadi apa? Maka dia akan menjadi sama dengan A cross B sama dengan adalah B sin ini sebenarnya. Dikalikan dengan A, ini adalah N. Nah, loh Pak, kok bisa negatif? Bagaimana Pak itu kok bisa negatif? Ya, negatifnya dari mana? Karena apa? Bahwa Pi sama dengan 360 minus theta. Sehingga dari sini kalau saya katakan, maka sinus Pi akan sama dengan min sin theta. Sehingga di sini menjadi apa? Menjadi sama dengan B sin theta dikalikan dengan A, maka negatifnya taruhkan di sini menjadi minus N. Maka ini akan sama dengan yang di sini. Begitu sebenarnya. Jadi nanti kalau teman-teman mencari, ini kok bisa seperti ini ya? Di beberapa literatur ada yang menyatakan seperti itu, asal muasalnya demikian. Secara analitiknya akan seperti itu. Secara matematisnya, ya. Jadi arahnya menjadi ke bawah. Ya, di mana N ini adalah vektor apa di situ? Hasil perkalian silang antara dua vektor selalu mempunyai arah tegak lurus dengan vektor pengalinya.
atau disebut sebagai vektor normal. Ya, arahnya harus tegak lurus dengan itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya seperti ini, saya bisa buat ini. Inilah bidangnya, bidang yang dibentuk antara B dan A. Jadi kalau ini saya perluas menjadi seperti ini, maka nah ini akan ke sana. Jadi ini akan tegak lurus dengan ini dan tegak lurus dengan ini. Jadi kalau kita punya di bawahnya itu adalah sebuah kertas atau sebuah keramik atau apa bentuk kotak begitu, itu ada panjang, ada lebar, ya, ada panjang dan lebar, maka hasilnya itu adalah tingginya. Nah, karena tinggi itu akan tegak lurus dengan panjang dan dia akan tegak lurus dengan lebar. Begitu ya. Lanjut ya. Lanjut, C. Nah, ini secara analitisnya begini, teman-teman. Dari secara analitisnya, maka sama seperti tadi, A cross B. Saya harus apa? Perkalikan secara distributif. Ya, dengan distributif seperti ini. Hasilnya akan seperti ini dengan bisa teruskan kok panjangkan begitu ya. Nah, seperti halnya dengan dot product, di dalam cross product ini sebenarnya juga melakukan analisa seperti yang tadi. Ya, maka hasilnya adalah I cross I. Apa tadi cross? Kalau dengan analitik, dengan cara grafis, bahwa cross itu adalah, jadi kalau misalnya saya punya A cross B, analitik grafisnya kan apa tadi? A, B, sin, theta, kemudian ada N-nya. Begini kan ya? Ya, ingat kan? Tadi barusan kita singgung bersama. Sama seperti yang di sini, teman-teman. Jadi kalau misalnya I dengan I, itu sudutnya berapa? I dengan I, maka sudutnya adalah 0. Sehingga kalau bisa katakan seperti ini, maka I cross I akan sama dengan I, panjang I ya, dikalikan dengan panjang I lagi, sin 0, ini N begini. Nilainya berapa? Ini akan nilainya sama dengan 0. Ya. Kemudian J dengan J cross J, K cross K, nanti nilainya juga akan sama seperti itu. Paham ya? Nah, bagaimana dengan I cross J, Pak? Sama. Jadi kalau I cross J, saya gambar lagi. Ini adalah I, ini adalah J. Maka sudutnya apa? Sudutnya adalah ini. Kan dari I ke J kan? Ke sana. Berarti theta berapa? 90. Maka dari sini kita dapatkan bahwa I cross J akan sama dengan 1 dikali 1 menjadi kalian sin berapa? 90. Maka arahnya nanti adalah pasti akan ke atas. Arahnya apa? Dia yang tegak lurus ini dengan arah yang ke sana, maka menjadi yang ini. Maka di sini menjadi K. Jadi K apa sama dengan apa? Nah, K begini. Sebentar, saya kasih satu slide susulan ya. Oke, sebentar. Biar jenengan tidak. Nah, oke, jadi itu. Nah, bagaimana dengan J cross I? Sebentar. Ya, ini J, ini adalah I. J cross I dengan arah berapa? Arahnya adalah arah berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudutnya yang ke sana.
berapa? 270. Ya kan? Gini kan ya? 3 dimensi kan? Begini ya? Sehingga kalau misalnya jenengan lakukan analisa seperti yang tadi, maka J cross I akan sama dengan panjang ini 1 kali 1 sinus 270 dikalikan dengan yang tegak lurus ini kan K. Ya kan? Maka berapa hasilnya? Ini berapa? Min 1 dikalikan dengan K atau sama dengan minus. Hasilnya adalah minus K. Maka dengan cara yang sama tadi, maka Anda akan dapatkan kalau I cross J itu sama dengan K, maka J cross I sama dengan adalah minus K. Ya. Kemudian kalau J cross K itu akan sama dengan I, tapi kalau K cross J sama dengan minus I. Kemudian kalau K cross I adalah sama dengan J, tapi kalau I cross K sama dengan minus J. Kemudian I cross I akan sama dengan J cross J akan sama dengan K cross K sama dengan 0. Ya, paham ya? Begitu ya? Sehingga nanti Anda akan dapatkan yang ini. Nah, sehingga Anda akan dapatkan yang ini. Dus, hasilnya. Ya. Nah, yang perlu diingat teman-teman, yang perlu diingat bahwa cross itu hasilnya masih vektor. Hasilnya vektor. Ketika vektor, ini belum selesai. Saya harus masih mencari besar dan arahnya. Ya, itu. Jadi kalau ini masih belum selesai, tapi kalau dot, hasilnya ya sudah selesai di situ. Tinggal kita jumlahkan karena skalar. Ini masih vektor. Maka saya harus mencari besar dan saya harus masih mencari arah. Nah, contohnya adalah ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah torsi. Ya, torsi. Maka nanti ketika dia menjadi cross product, maka salah satu titiknya di mana di titik itu yang tidak dikenai gaya, maka akan menjadi poros. Contohnya kalau Anda membuka handle pintu. Maka ini menjadi poros di sini, gaya yang Anda berikan di sini. Atau jaringan membuka pada saat Anda membuka roda ya, maka Anda akan berikan ini. Maka kalau Anda berikan gaya di sini, maka pusatnya akan ada di sini. Maka ini menjadi poros dan satu menjadi lengan porosnya. Ada lengan kuasa dan lengan poros kalau di mesin pesawat sederhana, kalau di SMP. Masih ingat kan pesawat sederhana begitu kan ya? Kalau di SMP. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Pak, besar dan arahnya bagaimana? Ini kita lihat sekarang. Jadi kalau dengan cara yang tadi, yang A, B, dan C, saya dapatkan vektor C-nya. Nah, saya dapat vektor C-nya kan begini. Di mana vektor C tadi apa? AX, BY, maka ini akan menjadi K. Ya paling gampang itu begini teman-teman. Paling gampang, kalau ini cara saya untuk menghafal. Kalau ini X, ini Z, maka di sini pasti akan K. Ya, kemudian ini akan ditambah. Ditambah dulu aja yang positif. Maka apa? A, Y, B, Z, maka di sini ada I. Jadi sebenarnya adalah urut. Jadi kalau ini gini urutnya begini. Ini versi saya ya, kalau saya menghafalkan, kalau saya bukan memahaminya.
Jadi kalau di sini adalah komponennya adalah X, ini Y, maka di sini adalah K. Dan ini harus urut. X, Y, ini punyanya Z. Tetapi kalau ini adalah Z, kemudian di sini I, maka di sini pasti K. Karena ini tidak urut, maka di sini minus K. Oh ini X ya, ini X, maaf. Jadi ada begini kalau saya ada I, J, K, I, J, K. Maka kalau ini dikalikan ini, dikroskan, maka hasilnya adalah ini. Positif ke kanan. Kalau J dengan K, hasilnya pasti ini. Ke kanan. Kalau ini dengan ini, maka hasilnya adalah ini. Ke kanan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini versi saya. Tapi jangan mungkin punya cara yang lain. Tidak apa-apa. Kemudian bla 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 dan sebagainya ditambah tadi ya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini nantinya. Apa? C X I plus C Y J plus C Z K. Dari mana Pak? Yang ini tadi loh Mas. Ini saya anggap sebagai CX. Yang ini saya anggap sebagai CY dan yang ini saya anggap sebagai CZ. Ya, apapun itu. Oh ya, satu lagi. Untuk mendapatkan ini bisa dengan menggunakan cara ini, teman-teman. Ini yang sering disebut cara determinan atau cara istilahnya ada cara lain yang disebut cara sarus ya. Dengan cara sarus ini namanya. Sarus atau cara determinan, nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Oke ya, paham ya? Sehingga nanti ini saya tuliskan menjadi CX, CY, dan CZ. Maka akan saya dapatkan seperti ini. Karena ini masih vektor, teman-teman. Ini vektor. Jadi, apa Pak yang membuktikan bahwa dia vektor? Yang membedakan ini, yang menunjukkan. Ada I, masih ada J, dan masih ada K. Ketika dia vektor, maka saya harus mencari apa? Besar. Bagaimana besarnya? Maka besarnya adalah C. Ini adalah bawah adalah CX kuadrat plus CY kuadrat plus CZ kuadrat. Ini harus saya akar. Besarnya itu. Monggo kalau ada yang tanyakan dulu, silakan. Kemudian yang berikutnya adalah dia punya arah. Karena komponennya ada komponen arah X, dalam arah Y, dan dalam arah Z, maka arahnya pun juga demikian. Ada arah dalam arah X, yang apa yang kemarin kita sebut dengan alfa. Bagaimana saya mendapatkan alfanya? Maka saya peroleh dari mana? Kosinus alfa berarti sama dengan apa? CX per C. Maka dengan jaringan akan dapatkan nilai alfanya berapa. Kemudian dalam arah Y-nya, Anda akan dapatkan beta. Di mana betanya dari mana? Cos beta berarti sama dengan CY per C. Begitu juga dengan arah Z-nya adalah gamma, maka cos gamma sama dengan CZ per C. Ya, CZ per C. Seperti itu. Oke. Persa ya, teman-teman. Sehingga nanti kalau mendapatkan ini Anda tahu apakah itu gaya,
apakah itu nanti adalah kecepatan, apakah itu nanti percepatan, ataupun yang lainnya, kalau dia punya dalam komponen dalam arah X, arah Y, arah Z, maka dia punya sudut arah ya. Selain besar, dia juga punya arah. Nah, sekarang bagaimana dengan cara sarus, Pak? Contohnya bagaimana? Oke, kita kasih contoh misalnya. Nah, kita kasih contoh. Ini contohnya seperti ini, sama saja nanti ini adalah referensi, ya. Oke, jadi kalau nah, satu lagi dulu sebelum kita masuk pada contoh, maka seperti yang saya katakan tadi, bahwa posisi itu kan relatif. Jadi ada yang namanya vektor posisi namanya. Namanya vektor posisi. Ya. Jadi vektor posisi itu adalah suatu keadaan, suatu posisi suatu tempat terhadap tempat yang lain. Jadi misalnya adalah AB. Vektor posisi AB itu saya bisa melihat titik itu dari titik 0 ya terhadap B dan titik 0 terhadap A. Jadi misalnya ada teman-teman yang satu rumahnya Jakarta, yang satu rumahnya Malang. Maka kalau melihat teman jenengan yang di Malang itu, jarak antara Jakarta Malang atau Malang Surabaya misalnya, maka jaraknya ini akan sama. Ketika yang melihat teman yang dari Jakarta maupun yang melihat teman dari Bali ataupun dari Kalimantan atau dari Sulawesi. Ya. Berarti itu hanya berbeda apa? Referensinya. Maka referensinya adalah nolnya ini. Ya. Jadi kalau saya punya titik A di sini, titik B di sini dan titik C di sini, sementara titik O-nya di sini. Maka jarak antara A dan B ini tidak akan berubah meskipun yang melihat dari O begini ataupun yang melihat dari sini. Jadi ini adalah OA, ini adalah OB, ini adalah HB. Yang di sini adalah CB dan ini adalah CA. Maka ketika yang melihat itu dari C, maka panjangnya tetap AB. Kalau yang melihat dari O, ya panjangnya tetap AB. Sehingga untuk mendapatkan itu adalah vektor posisinya adalah ini. Jadi kalau AB itu adalah OB dikurangi dengan OA. Atau ini akan sama dengan CB min CA. Nah, C di depan ini sebagai referensi. Jadi kalau nanti itu berupa titik, ya juga sudah kita bisa dapatkan. Ya, jadi kalau misalnya dia berupa titik seperti ini misalnya, ini kenapa ini si Kalinda Aurora ini baru gabung? Padahal ini sudah mau selesai. Pak, izin menjawab itu tadi, Pak, laptopnya nge-lag. Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, tidak masalah ya. Tapi mudah-mudahan masih tetap bisa mengikuti ya. Sebentar. Belum ke ini ya. Belum dipersilahkan. Sudah nggak ada. Oke, contohnya ya. Contohnya begini, biar nanti kita dapatkan vektornya. Vektor A. Titik A misalnya suatu titik A, posisinya adalah 2, 5, 1. Ya. 2, 5, 1 itu terhadap apa? Ini kan sebenarnya 2, 5, 1 kan terhadap 0. Iya kan? Nah, ini saya bisa tuliskan bahwa ini adalah vektornya menjadi OA, maka 251 itu sebenarnya adalah kalau di SMA kan ada 2, 5, 1 dikurangi dengan 0, 0, 0 karena O-nya tadi. Iya kan? Karena terhadap O.
Cuman terkadang kan kita tidak melihat, tidak kita tuliskan. Satu titik A berada pada koordinat 451 misalnya. 451 itu terhadap 0,0,0. Itu disebut sebagai referensi atau relatif terhadap titik 0. Maka kalau seperti ini sebenarnya kita bisa tuliskan vektornya menjadi apa? Ini 2, ini adalah I plus 5J dan ini plus K. Ini adalah vektor posisinya. Atau saya katakan sebagai vektor. Kan begini ya. Kemudian saya titik B. Misalnya 10, 3, kemudian 3 minus 5. Maka di sini juga sama. Maka di sini harusnya menjadi OB. Berarti berapa? 10, 3 min 5 dikurangi dengan 0 min ya. Hasilnya akan seperti ini tetap. Ya, yang ini saya akhirnya bisa tuliskan. Maka vektornya adalah sama dengan 10i plus 3j min 5. Nah, kalau dari AB bagaimana? AB berarti ini akan sama dengan OB min OA. Berarti berapa? Ya sudah, tinggal kita kurangkan saja. Ya, maka ketemunya adalah 8I min 2J ini dikurangi ini minus 6K. Ya, seperti ini. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalnya ini saya perkalikan bagaimana, Pak? Jam berapa ini, Mas? Aduh, tinggal. Nggak apa ya, minta waktu tambahan 5 menit. Nah, kalau misalnya saya kalikan, ya, A dot B, maka sama dengan apa? Jadi kan bisa kalikan dengan cara tadi. Yang I dengan I, yang J dengan J, dan sebagainya, maka Anda akan dapatkan apa? 2 dikali 10, ketemunya, ditambah dengan 30, Pak. 5 kali 3 ya. Kali 3 ditambah dengan mana tadi? Ini kan 1 kali min 5 gini ya. Ketemunya sama dengan 20 plus 15 min 5 sama dengan ketemunya 30. Bagaimana? Ya sudah selesai di sini. 30 ya ini. Ya, selesai. Sudah. Jangan nanti ini ada yang menyeret. Ini di 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah min 5 kuadrat kemudian diakar. Salah, man. Selesai di situ. Ya. Kemudian bagaimana dengan cross-nya? Bentar, harus tambah 1 slide lagi. Tambahkan 1 slide. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan cross-nya? Jadi kalau A cross-nya bagaimana? A cross B berapa tadi? Berarti A-nya adalah 2I 5J 1K ya. 2I plus 5J plus K. Kalau jenengan mau kalikan ya tinggal kalikan begini ya. Gini ya. 8 berapa? 10 3 min 5. 10I plus 3J min 5K ya.
Sehingga dari sini kalau Anda perkalikan dengan cara yang tadi, Anda akan dapatkan nilainya. Dengan kalikan dengan cara yang tadi. Nah, kalau tidak dengan cara yang tadi, Anda bisa menggunakan apa tadi yang saya katakan? Determinan. Berarti apa? Ini akan sama dengan ada I, J, K, I, J. Berapa di sini? 2, 5, 1, 2, 5. Ini 10, 3, min 5, 10, 3. Permisi, Pak. D. Ini kok di saya nggak kelihatan Bapak lagi ngerjain sesuatu ya, Pak. Masih kosongan gitu. Oh gitu. Iya. Yang tadi apa cross itu, Pak? Sebentar. Baik. Udah kelihatan belum? Bentar ya. Oke, Pak. Sebentar. Terlihat? Bentar, saya stop share dulu. Khawatirnya ada. Sudah kelihatan, Mas? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Nah, saya akan seperti ini kan ya? Jadi kalau seperti ini, maka kita lihat. Maka ini akan dengan cara sarus, maka akan seperti ini. Nah, yang ke kanannya akan plus. Plus, plus, plus. Kemudian ya, ke kiri, nanti akan minus, minus, minus. Sehingga dari sini Anda akan dapatkan apa? Sama dengan yang plus itu apa? Ini adalah I dikali apa? 5 dikali min 5 ya. Ya kan? Sebentar, saya kasih warna biar ini aja. Oke, saya taruh di bawahnya aja kalau gitu. Berarti sama dengan I kali berapa yang ini? 5 dikali min 5. Ya. Kemudian ditambah dengan J berapa? 1 kali 10. Ditambah dengan K 2 dikali 3. Kemudian yang ke sini minus K 10 kali 5. Nah, 10 kali 5 minus I kali 1 kali 3. 1 kali 3 minus J 2 kali min. Ya. Maka ketemunya berapa? Ini 5 ya ini ya. I kalau saya gabungkan aja langsung, oke di sini menjadi berapa? Minus 25. Yang ini min jadi min berapa? Min 5. 3 ya. Ya 3 ya, betul ya. Kemudian J-nya ini plus ya. J-nya adalah 10, yang di sini J-nya min jadi plus ya. Plus 10. 10. Kemudian plus K. K-nya di sini adalah 6. Yang di sini adalah min 50. ya. Sehingga Anda dapatkan itu. Arahnya bagaimana, Pak? Ya, arahnya nanti tinggal kita cari. Ya. Nah, dari situ maka akan dapatkan apa? I-nya. Bahwa AB-nya, saya katakan AB, cross B ya. Lalu saya katakan sebagai D, begitu ya. Berarti berapa itu? Ini kali ini 28I ya. Min 28I plus 20J min 46, 44 ya. Nah, vektornya gini ya, jadinya ya. Oke, maka panjangnya D apa?
Berarti sama dengan min 28 ini kuadrat plus 20 ini adalah kuadrat plus min 44 kuadrat di akar. Ya. Kemudian arahnya bagaimana? Arahnya adalah bahwa nanti alfa sama dengan cos min 1 dari ini. Dx-nya berapa? Min 28 per D. D-nya berapa nanti dengan itu? Kemudian betanya sama dengan cos min 1 dari 20 per D ya. Panjang D ini. Kemudian gamanya sama dengan cos min 1 dari minus 44 per D. Maka selesai di situ, panjangnya dapat, arahnya juga dapat. Jadi kan bisa cari dengan cara yang distributif tadi. Ya. Jadi ini cara-cara yang bisa digunakan untuk mencarinya. Ini vektor ya. Ini masih vektor. Waduh Pak, ngeluh aku Pak. Ya, itu Andreas itu. Ngeluh Pak. Yes, ya. Oke, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Silahkan. Izin bertanya Pak, saya Ino. Saya tuh bingung sama ini loh Pak, sama yang rumus cross product yang pertama yang C itu kan CA kali B Pak. Nah di rumus yang pertama itu dituliskan CXI minus CYJ Bentar, plus yang mana? CZ Pak. Yang awal Pak, yang pertama kali cross product Ini. Pak. Yang sebelumnya Pak, slide sebelumnya. Nah ini loh Pak, yang di C sama dengan vektor A kali vektor B. Kan ini ada AY, BZ dan seterusnya. Ya. Nah ini untuk yang CY kan di depannya dia minus Pak. Nah itu apakah selalu minus atau gimana Pak? Soalnya Nah ini begini, ini dengan menggunakan matematik. Jadi kalau matematik itu kan I minus J K kalau perkalian. Tetapi hasilnya akan sama Mas. Oh oke Pak. Ya, jadi kalau dengan perkalikan secara biasa, maka nanti ketemunya itu akan sama dengan AZBX J minus AX BZ minus J, AJ begitu. Jadi ini sebenarnya sama saja. Tadi saya lupa menyampaikan, Pak ini kok ada negatifnya dari mana? Negatifnya itu dengan aturan matematik. Jadi kalau matematik itu istilahnya I positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif begitu. Tetapi nanti hasilnya akan sama. Jadi kalau misalnya dengan perkalikan, dia akan sama. Oke. Ya, akan Terima sama. kasih, Pak. Jadi Berarti, nanti coba buktikan apakah dia akan sama seperti itu. Jadi berarti ini nanti, adalah slide standar yang diberikan oleh ITS. Kemudian dari situ saya coba jelaskan dari satu persatu. Saya tadi lupa untuk melihat ini bahwa ini negatif. Tetapi ini negatif, tetapi di sini nanti juga dibalik, Mas. Ya. Jadi kalau nanti dia menjadi positif, jadi kalau misalnya nanti positif, maka di sini ketemunya adalah plus. Yang di dalam ini ya. Ini adalah AZ BJ AZ BX ini adalah minus. Nah, bentar, nggak kelihatan ya. Sebentar, oke. Sebentar. Jadi kalau misalnya dengan cara yang ini sebenarnya nanti hasilnya akan sama. Dengan bisa coret-coret di rumah atau dibuktikan. Maka yang tengah aja ya ini. Ini akan hasilnya kalau dengan cara yang aturan tadi Anda akan dapatkan begini. Ini adalah AZ BX ya, mohon maaf. Minus AX BZ G. Nanti akan sama seperti itu. Jadi kalau Anda perhatikan ini adalah seperti keterangan saya tadi. Mana tadi keterangan saya? Ini. Ya.
Maka keterangannya kan seperti itu. Jadi ini plus, ketika plus maka di sini adalah C-nya ini nanti ada urutannya adalah berarti apa? Ketika J maka harus Z, I. Ya kan? ZX baru J. Ya, maka di sini adalah A-nya akan AZ BX, AZBX ya, maka nanti akan dikurangi dengan AX BZ, maka ini akan dikalikan dengan J. Ini urut kan ya? Berarti ini adalah ZX maka I. Ini kan? ZX maka J. Ya. Percaya? Kemudian yang di sini X Z, berarti X ini identik dengan I, Z identik dengan K, maka dia akan ke sini. Maka hasilnya adalah ini, ya kan? Jadi kalau begini ke kiri, maka hasilnya adalah ini. Dan ini akan negatif. Kalau ini, maka hasilnya adalah ini. Negatif, ke kiri itu negatif. Itu versi cara saya memahaminya. Jadi dilihat dari indeksnya yang di bawah ini. Jadi lihat dari indeksnya. Yang indeks kalau XY maka di sini akan K. Ini kan sudah urut. XY ini wakilnya Z. Kalau XZ kan melewati Z. Maka nanti ketemunya adalah minus J. Ya, tidak urut kan berarti kalau gitu kan. Misalnya adalah ZX. Ya, kalau ke kanan kan Z-nya kan ini, X-nya kan ini kan. Berarti kan sebenarnya kan terbalik. Saya harus melewati K. Berarti kalau melewati K, maka ketemunya adalah kalau ZX minus K. Itu cara saya kalau saya menghafalkan. Tetapi kalau dengan cara perhitungan yang tadi, yang sinus-sinus ini tadi, hasilnya akan sama seperti itu. Ayo, monggo Mbak Nur. Raise hand. Terima kasih, Pak. Oke, Mbak Nur. Iya. Permisi Pak, izin bertanya, saya Fasnia. Saya mau tanya itu Pak, yang kasus mobil yang tadi itu kan gayanya itu kan kayak cuma satu ke atas. Kalau misalnya gayanya tuh ada dua itu mungkin tak Pak? Kayak mungkin saja. Salah satunya gayanya Kak. Berarti terus anunya gimana Pak? Gaya ke sini misalnya ada satu yang ke atas begini. Terus satunya kayak serong kayak F gitu. Jadi misalnya ditarik sama dua orang. Ini misalnya. Berarti kan nggak ada yang searah itu Pak, nggak ada yang searah. Kalau nggak ada yang searah berarti ya sudah dia tidak akan bergerak. Artinya dia tidak akan bergerak dalam arah yang ingin ditentukan. Nah ini nanti kita akan bahas di bab 3. Di mana adalah ada resultan gaya. Tetapi ini saya memberikan gambaran bahwa contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ketika kita menarik sebuah mobil yang mogok. Itu contohnya. Ya, nanti di bab 3 di sana ada dinamika partikel, kita akan membahas gaya itu yang bekerja apa saja. Loh Pak, ini kan ada gaya gesek, nanti ada gaya gesek. Ya, dan seterusnya nanti kita akan bahas di bab yang ke-3. Nah, yang ini ditekankan adalah kalau ada vektor yang seperti itu. Konsep vektornya kalau dia nanti tegak lurus, kalau dia nanti sejajar, kalau nanti di-crosskan, didotkan, dijumlah, dikurang, dan sebagainya, ya apa caranya begitu? Meskipun contohnya macam-macam, seperti yang di sini tadi. Sebentar. Nah, ini contohnya misalnya seperti ini. Ini adalah contoh aplikasinya saja. Tetapi perhitungannya kan tetap seperti ini. Ya, ini contoh biar kita tidak terlalu abstrak terus. Saja ini contohnya apa sih yang cross product itu? Ya kalau kita membuka handle. Nanti di bab ketiga saya akan jelaskan. Contoh lagi apa? Saya membuka pintu. Saya mendorong pintu itu berarti saya memberikan gaya yang tegak lurus terhadap daun pintu. Ya kan? Nah, engselnya antara gaya yang saya berikan, arah tempat gaya yang saya berikan,
terhadap engsel pintu itu disebut sebagai porosnya, R-nya. Nah, kalau saya pintu itu saya dorong dengan gaya sebesar apapun, tetapi tidak ada yang tegak lurus dengan daun pintu, apakah pintu akan terbuka? Tidak kan? Nah, maksudnya seperti itu. Sama seperti halnya kalau kita mau memindahkan ini. Bentar. Memindahkan mobil ini misalnya. Memindahkan mobil ini. Nanti di bab 3 kita akan berikan. Saya akan memindahkan mobil dari A menuju ke B. Tapi gaya yang saya berikan adalah ke atas. Gayanya besar banget. Apakah akan berpindah dari A ke B? Berpindah enggak? Tidak. Karena apa? Tidak ada gaya yang mengarah ke B. Dia akan terangkat ke atas. Nah, kalau misalnya saya kasih gaya yang ke kanan, misalnya yang ke atas itu saya kasih gaya 1000 Newton, dia nggak akan berpindah dari A ke B. Tetapi kalau saya kasih gaya ke kanan, hanya 1 Newton, mungkin nggak dia akan berpindah dari A ke B? Mungkin. Karena apa? Ada komponen yang searah. Yang searah dengan perpindahan yang saya inginkan. Itu nanti ada di bab 3. Nah, ini saya memberikan gambaran. Oh, contohnya realnya apa? Daripada saya memberikan dot produk, gini-gini hitungannya. Contohnya apa? Nggak bisa membayangkan saya begitu. Begitu maksud saya, Mbak Hasnia. Ya, terima kasih pertanyaannya. Cukup bagus pertanyaannya. Ya, begitu. Ya, menjawab, Pak. Makasih, Pak. Ya, yang lainnya monggo. Nanti akan seperti biasa, slide-nya akan saya share, kemudian baik nanti di Classroom juga boleh, ya. Kemudian nanti videonya juga akan saya share. Begitu ya, teman-teman. Oke, baik. Saya rasa cukup. Teman-teman, nanti saya akan tambahkan ada beberapa soal yang mungkin nanti bisa dicoba untuk dikerjakan di rumah. Oke ya, baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini, teman-teman. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaan, masukan, dan diskusinya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk orang lain, dan semoga menjadi ilmu yang barokah. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba